kelompok ALP Arselan, dan adapun judul presentasi kami yaitu Dinasti Turki Saljuk. Perkenalkan, nama saya Nurmalia, Prodi PGSD, NIM 120107038. Adapun nama anggota saya, Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari, Prodi PGSD, NIM 120107014. Perkenalkan, nama saya Budi Agnes, Prodi PGSD, NIM 120107001. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri, Prodi Ilmu Gizi, dengan NIM 120101401. Perkenalkan, nama saya Fioni Hanspara Tambu Bolon, Prodi Ilmu Gizi, NIM 120104005. perkenalkan nama saya Juli Indah Sari Pasaribu dari Prodi PGSD dengan NIM 120107053. Perkenalkan, nama saya Tasyana Dea Sibuan, Prodi PGSD, NIM 120107064. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari Borsemiring, Prodi PGSD, NIM 1201015. Perkenalkan, nama saya Putri Muhalijah, Prodi PGSD, NIM 120107006. Perkenalkan, nama saya Indriani, Prodi PGSD, dengan NIM 120107044. Demikianlah perkenalan singkat dari kelompok kami. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami mempresentasikan PPT kami. Pada tahun 1037 Masehi, Turki dapat menguasai kekhalifahan Abbasiyah. Akan tetapi, akhirnya lumpuh oleh bangsa Mongol, kecuali bangsa Turki yang dipimpin oleh Ertugrul, yang selanjutnya menjelma menjadi Turki Utsmani. Puncak kemegahannya dari tahun 1520 sampai 1566 Masehi di bawah pemerintahan Sulaiman I. Namun, akhirnya juga lumpuh pada abad ke-19. Tetapi, berkat ketekunan para pembaharu dan para tokoh-tokoh, negara itu dapat bangkit kembali dengan mengadakan beberapa prase pembaharuan pada masa Sultan Mahmud II, Utsman Muda, dan Turki Muda. Tercatat dalam sejarah atas keberhasilannya mendirikan dua dinasti, yaitu dinasti Turki Saljuk dan Turki Utsmani. Kehancuran dinasti Turki Saljuk oleh serangan bangsa Mongol merupakan awal dari terbentuknya dinasti Turki Utsmani. Nama kerajaan Utsmaniyah itu diambil dari nama nenek moyang mereka yang pertama, Sultan Utsmani Ibnu Sauji Ibnu Artogol Ibnu Sulaiman Syah Ibnu Kia ALP, kepala kabilah-kabilah di Asia Tengah. Awal mula berdirinya dinasti ini banyak tertulis dalam legenda dan sejarah sebelum tahun 1300. Dinasti ini berasal dari suku Koyis Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina, kurang lebih 3 abad. Kemudian mereka pindah ke Turkistan. Asal mula kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani muncul di pentas sejarah Islam pada periode pertengahan. Masa kemajuan dinasti ini dihitung dari mulai digerakkannya ekspansi ke wilayah baru yang belum ditundukkan oleh pendahulu mereka. Keberhasilan mereka dalam memperluas wilayah kekuasaan serta terjadinya peristiwa-peristiwa penting merupakan suatu indikasi yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan kemajuan tersebut. Pendiri kerajaan Turki adalah bangsa Turki dari kabilah Kayik Oghuz, anak suku Turki yang mendiami sebelah barat Gurun Gobi atau daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina, yang dipimpin oleh Sulaiman. Dia mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti
Khawarizm. Di bawah kekuasaan dinasti Khawarizm pada tahun 1219 sampai 1220 Masehi. Pengaruh Turki dalam dunia Islam semakin terasa pada masa pemerintahan Al-Mustaqsim 640 sampai 656 Hijriah atau 1242 sampai 1258 Masehi. Perluasan wilayah. Setelah Utsman mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman pada tahun 1300 Masehi, dia memulai perluasan wilayahnya. Hal ini berlangsung paling tidak sampai dengan masa pemerintahan Sulaiman I. Hal itu, Orkan membentuk pasukan tangguh yang dikenal Inkisyariyah. Pasukan Inkisyariyah adalah tentara utama dinasti Utsmani yang terdiri dari bangsa Georgia dan Armenia yang baru masuk Islam. Ternyata dengan pasukan tersebut, seolah-olah dinasti Utsmani memiliki mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang besar sekali bagi penaklukan negeri-negeri non-muslim. Adapun 5 faktor yang menyebabkan kesuksesan dinasti Utsmani dalam perluasan wilayah Islam, yaitu kemampuan orang-orang Turki dalam strategi perang terkombinasi dengan cita-cita memperoleh ghanimah atau harta rampasan perang. Yang kedua, sifat dan karakter orang Turki yang selalu ingin maju dan tidak pernah diam, serta gaya hidupnya yang sederhana, sehingga memudahkan untuk tujuan perang. Yang ketiga, semangat jihad dan ingin mengembangkan Islam. Yang keempat, letak Istanbul yang sangat strategi sebagai ibu kota kerajaan juga sangat menunjang kesuksesan perluasan wilayah ke Eropa dan Asia. Istanbul terletak antara 2 benua dan 2 selat, yaitu Selat Bosphorus, dan Selat Dardanella, dan pernah menjadi pusat kebudayaan dunia, baik kebudayaan Macedonia, kebudayaan Yunani, maupun kebudayaan Romawi Timur. 5. Kondisi kerajaan-kerajaan di sekitar yang kacau memudahkan dinasti Utsmani mengalahkannya. Kemajuan pada masa Turki Saljuk. 1. Sosial, politik, dan administrasi negara. Kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Turki Saljuk berlangsung dengan cepat. Hal ini diikuti pula oleh kemajuan dalam bidang politik, terutama dalam hal mempertahankan eksistensinya sebagai negara besar. Selain itu, tradisi yang berlalu saat itu telah membentuk stratifikasi yang membedakan secara mencolok antara kelompok penguasa atau small group of rulers dan rakyat biasa atau large mass. Kedua, bidang militer. Kerajaan Turki Saljuk telah mampu menciptakan pasukan militer yang mampu mengubah negara Turki menjadi mesin perang yang paling tangguh dan memberikan dorongan yang amat besar dalam penaklukan negeri-negeri non-muslim. Bangsa-bangsa non-Turki dimasukkan sebagai anggota, bahkan anak-anak Kristen diasramakan dan dibimbing dalam suasana Islam untuk dijadikan prajurit. Yang selanjutnya yaitu 3. Bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dalam bidang pendidikan, dinasti Turki Saljuk mengantarkan pada perorganisasian sebuah sistem pendidikan madrasah yang tersebar luas. Madrasah Turki Saljuk pertama didirikan di Izmir pada tahun 1331 Masehi. Ketika itu, sejumlah ulama didatangkan dari Iran dan Mesir untuk mengembangkan pengajaran Muslim di beberapa teritorial baru.
Tapi hal yang tidak begitu berkembang karena Turki Saljuk lebih memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran, sehingga dalam khazanah intelektual Islam kita tidak menjumpai ilmuwan terkemukakan dari Turki Saljuk. Baiklah, selanjutnya 4. Bidang ekonomi dan keuangan negara. Karena Turki menguasai beberapa kota pelabuhan utama, maka Turki menjadi penyelenggara perdagangan, pemungutan pajak atau cukai. Pelabuhan yang menjadi sumber keuangan yang besar bagi itu merupakan kota perdagangan yang penting di rute timur dalam perindustrian dalam hasil industri dan pertanian di Istanbul, Polandia dan Rusia. Para pedagang dari dalam maupun dari luar negeri berdatangan sehingga wilayah Turki menjadi pusat perdagangan dunia pada saat itu. Selain dari sumber perdagangan, Turki Saljuk memiliki sumber keuangan negara yang sangat besar, yaitu dari harta rampasan perang. Selanjutnya tentang C. Kemunduran Turki Saljuk. Pada akhir kekuasaan Sulaiman Al-Qaimi, satu kerajaan Turki Utsmani berada di tengah-tengah dua kekuatan monarki Australia di Eropa dan kerajaan Safavid di Asia. Melemahnya kerajaan Utsmani setelah wafatnya Sulaiman I dan digantikan oleh Salim II. Pada awal abad ke-19, para sultan tidak mampu mengontrol daerah-daerah kekuasaannya, dan melemahnya militer Turki Utsmani berakibat munculnya pemberontakan. Beberapa daerah berangsur-angsur mulai memisahkan diri dan mendirikan pemerintahan otonom. D. Pembaharuan masa kerajaan Turki Saljuk. 1. Pada masa Sultan Mahmud II 1785 sampai 1839 Masehi. Lahir pada tahun 1785 Masehi dan mempunyai didikan tradisional, antara lain pengetahuan agama, pengetahuan pemerintahan, sastra Arab, Turki dan Persia. Ia diangkat menjadi sultan di tahun 1807 Masehi dan meninggal di tahun 1839 Masehi. Setelah kekuasaannya sebagai pusat pemerintahan, kerajaan Utsmani bertambah kuat. Sultan Mahmud II melihat bahwa telah tiba masanya untuk memulai usaha-usaha pembaruan yang telah lama ada di pikirannya. Selanjutnya, yaitu pada masa Tanzimat. Istilah Tanzimat berasal dari bahasa Arab, yaitu kata tajim, yaitu berarti pengaturan, penyusun, dan memperbaiki. Dalam pembaruan yang diadakan pada masa ini merupakan sebagai lanjutan dari usaha yang dijalankan oleh Sultan Mahmud II yang banyak mengadakan pembaruan peraturan dan perundang-undangan. Secara etimologi adalah suatu usaha pembaruan yang mengatur dan menyusun serta memperbaiki struktur organisasi pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya. Antara tahun 1839 sampai 1871 Masehi, tokoh-tokoh penting Tanzimat antara lain 1. Mustafa Rashid Pasha pada tahun 1880 sampai 1858 Masehi. Yang kedua yaitu Mustafa Sami Pasha yang wafat pada 1855. Yang ketiga yaitu Mehmed Sadiq Rifat Pasha pada tahun 1087 sampai 1856 Masehi. Selanjutnya yaitu Sultan Ukran bin Utsman 726 sampai 761 Hijriah sampai 1326 sampai 1359 Masehi. Sultan Ukran adalah putra Utsman I. Sebelum Ukran ditetapkan menjadi raja, ia banyak membantu perjuangan ayahnya. Dia telah menjadikan Bose sebagai ibu kota kerajaannya. Pada masa pemerintahannya, dia berhasil mengalahkan dan menguasai sejumlah kota di Selat Dardanil.
Tentara baru yang dibentuk oleh Ukron I diberi nama Intishyaya. Pasukan ini dilengkapi dengan persenjataan dan pakaian seragam. Di zaman ini pertama kali dipergunakan senjata mereka. Selanjutnya, Sultan Murad I bin Ukhran atau 761 sampai 791 Hijriah atau 1350 sampai 1389 Masehi. Pengganti Sultan Ukhran adalah Sultan Murad I. Selain menetapkan keamanan di dalam negerinya, Sultan juga meneruskan perjuangan dan menaklukkan beberapa daerah ke benua Eropa. Ia menaklukkan Adrianopel yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru serta membentuk pasukan kedua atau kavaleri. Perjuangannya terus dilanjutkan dengan menaklukkan Makedonia, Sofia, ibu kota Bulgaria, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Baik, selanjutnya, karena banyaknya kota-kota yang ditaklukkan oleh Murad I pada waktu bangsa Eropa mulai cemas, akhirnya raja-raja Kristen batalkan meminta bantuan Paus Urban II untuk mengusir kaum muslimin dari daratan Eropa. Maka peperangan antara pasukan Islam dan Kristen Eropa pada tahun 765 Hijriah atau 1362 Masehi. Peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Murad I, sehingga Balkan jatuh ke tangan umat Islam. Selanjutnya, pasukan Murad I merayap terus menguasai Eropa Timur seperti Somakov, Sofia, Monatsir, dan Saloniki. Mulai dari presentasi kami adalah 1. Utsman inilah yang ditunjuk oleh Grigor untuk menentukan kepimpinannya dan disetujui serta didukung oleh Sultan Saljuk pada saat itu. Nama Utsman ini lah yang nanti diambil sebagai nama untuk kerajaan Turki Utsmani. Utsmani ini pula yang dianggap sebagai pendiri dinasti Utsmani. 2. Kemajuan yang dilakukan di dinasti Utsmani ialah melakukan perluasan wilayah. Sedangkan kemajuan yang telah dicapai adalah dalam bidang sosial politik, administrasi, ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi, dan keuangan negara. 3. Faktor yang memengaruhi kemunduran dinasti Utsmani diantaranya karena kelemahan para penguasa, baik dalam kepribadian maupun kepemimpinan yang berakibat pemerintah menjadi kacau, pemberontak tentara Janissary, heterogenitas penduduk. 4. Pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II merupakan landasan atau dasar bagi pemikiran dan usaha perbaharuan selanjutnya, antara lain pembaharuan Tanzimat, pembaharuan di negara kerajaan Utsmani abad ke-19 dan Turki. Tanzimat yang dimaksudkan adalah suatu usaha pembahasan yang mengatur dan menyusun serta memperbaiki struktur organisasi pemerintahan. Tetapi, Tanzimat ini belum berhasil seperti yang diterapkan oleh tokoh-tokoh penting Tanzimat, yaitu Mustafa Rashid Pasha, Mustafa Sani, Mehmed Sadek, Rifat Pasha, dan Ali Pasha. 5. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Utsmani Muda, di mana usaha-usaha pembaruannya adalah untuk mengubah pemerintah dengan sistem konstitusional, tidak dengan kekuasaan absolut. Setelah dibubarkan parlemen dan dihancurkannya Utsmani Muda, dilanjutkan dengan perbaruan Turki. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga untuk yang menonton video ini bisa mengambil manfaat dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.